warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang senyawa turunan alkana. Materi ini merupakan materi pertama di semester 2, kelas 12. Jadi materi ini merupakan lanjutan dari materi yang telah kalian pelajari di kelas 11, yaitu materi hidrokarbon, yaitu tentang alkana, alkena, dan alkona. Jadi pada materi ini nanti yang saya jelaskan ada 7 submateri, yaitu alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksila, ester, dan haloalkana. Jadi ini disebut senyawa-senyawa turunan alkana karena pada dasarnya senyawa ini turunan dari alkana, yaitu alkana itu R dan H. Jadi R adalah alkil, tetapi salah satu atom H digantikan dengan gugus atom yang lain. Jadi untuk alkohol dilambangkan dengan ROH. OH inilah yang disebut dengan gugus fungsi. Ini disebut dengan gugus fungsi dari alkohol. Sebagai contoh, alkil, R-nya. Jadi alkil itu alkana yang kehilangan satu atom H. Sebagai contoh, misalkan alkil mempunyai C1, sehingga contohnya adalah CH3OH. Jadi mengingatkan kembali, C itu tangannya 4, mengikat H3, mengikat OH. Ini disebut alkohol atau alkanol. Kalau misalkan C-nya 2, maka C-nya 2, berarti alkilnya C-nya 2, kemudian mengikat OH. Dilengkapi C tangannya 4, sehingga ini C ini masih mengikat H sebanyak 3. C yang kedua mengikat H sebanyak 2. Kemudian yang kedua, perbedaannya dengan yang pertama, kalau tadi gugus fungsinya OH, yang kedua H diganti R, diganti alkil. Jadi bisa dituliskan ROR, R aksen. Artinya apa? Artinya alkil sebelah kiri O dan sebelah kanan O tidak harus sama. Ini termasuk golongan ester, atau tata nama IUPAC dinamakan alkoksialkana. Jadi contohnya, jika alkilnya mempunyai C1, sehingga C, O, kemudian C. Dilengkapi, maka ini mengikat H sebanyak 3, ini juga H sebanyak 3. Ini jika alkilnya sama, yaitu metil, CH3, CH3. Bagaimana kalau beda? Maka misalkan yang sebelah kiri 1, kemudian O, kemudian C-nya 2. Dilengkapi, C mengikat H sebanyak 3 karena sudah punya satu tangan. Diingat, C itu tangannya 4. Berikutnya, ini karena sudah punya tangan 2, maka memiliki H sebanyak 2. Kemudian yang terakhir, karena baru punya satu tangan, maka mengikat H sebanyak 3. Ini termasuk golongan eter atau alkoksialkana. Jadi gugus fungsinya adalah ini, O3. Kemudian kelompok yang
golongan mempunyai gugus fungsi. Gugus fungsi inilah yang menyebabkan suatu senyawa itu mempunyai sifat kimia fisika berbeda dengan golongan atau kelompok yang lain. Jadi misalkan C-nya 1, untuk alkil C-nya 1, maka dapat saya tuliskan, jadi ini C, kemudian strep, kemudian C, ini mengikat O. O itu tangannya 2, jadi ini rangkap, kemudian mengikat H. C yang sebelah kiri baru punya tangan 1, maka mengikat H sebanyak 3. Untuk C yang merupakan gugus fungsi aldehid, kita cek tangannya sudah 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau C-nya atau alkilnya mempunyai C lebih dari 1, misalkan 3, sehingga kita tulis 3 O, ya, tidak harus lurus, boleh dicentang. Nanti akan saya bahas di materi berikutnya. Jadi dilengkapi, maka ini hanya adalah 3, ini hanya 2, ini juga 2. Kemudian kelompok yang keempat disebut keton atau alkanon. Apa bedanya dengan aldehid? Bedanya adalah tadi kalau aldehid dalam gugus fungsi ada atom H, sekarang atom H diganti dengan alkil, sehingga gugus fungsi dari keton atau alkanon adalah C, O, dan F. Alkil tidak harus sama, maka saya beri tanda R. Jadi untuk keton minimal memiliki C, R-nya ini C1, R aksen C-nya 1 minimal, jadi keton minimal memiliki C sebanyak 3. C, C, C. Ini mengikat O, dilengkapi, maka ini H3, ini juga H3. Kemudian kelompok yang kelima adalah asam karboksilat, asam alkanon. Sehari-hari kita sering menggunakan atau menyebut salah satu asam, yaitu misalkan di materi asam basa, asam cuka atau asam etanoat atau asam asetat. Atau sering kita menuliskan CH3, COOH. Jadi biasanya pada materi asam basa kita tuliskan CH3, COOH. Jadi CH3, COOH kalau kita tulis dalam rumus struktur, maka CH3 strek COOH. Ini adalah contoh dari asam karboksilat. Kemudian kelompok keenam yaitu ester atau alkil alkanoat. Apa bedanya dengan asam karboksilat? Yaitu kalau tadi gugus fungsi asam adalah COOH, ini yang saya lingkari. Kalau ester atom H digantikan dengan alkil. Untuk membedakan, maka di sini saya beri tanda aksen. Sehingga gugus fungsi dari ester adalah COOR aksen. Penulisan tidak harus di atas, di bawah boleh. Yang penting kalau dilihat nanti C tangannya betul, yaitu C tangannya 6. Ini saya lingkari, ini adalah gugus fungsi dari ester. Untuk contohnya, misalkan alkilnya memiliki C2, jadi C2 untuk alkil, kemudian
Saya tulis di atas, kemudian O, ini misalkan C-nya 1. Dilengkapi, karena C ini sudah punya tangan 1, maka ini adalah hanya 3. Kemudian ini adalah hanya 2. Yang ini sudah lengkap. Yang terakhir, mengikat H sebanyak. Kemudian yang ketujuh, Rx. X adalah halogen. Jadi alkil yang berikatan dengan halogen, maka disebut dengan haloalkana atau alkil H3. Untuk contohnya, misalkan Rc-nya 1, maka C jika mengikat halogennya Cr, sehingga rumusnya adalah CH3C. Jadi ini materi senyawa turunan alkana yang nanti akan saya bahas untuk setiap golongannya. Akan saya bahas tentang alkanol atau alkohol, yaitu dengan rumus ROH. Jadi misalkan R-nya 1, CH3OH. Jadi kalau di materi alkana C-nya 1, CH4 itu namanya metana. Kalau kehilangan satu atom H, jadi CH3 ini namanya metil, sehingga namanya alkanol, maka ini namanya adalah metanol atau metil alkohol. Kemudian yang kedua, jika alkennya mempunyai C2 sehingga C2 itu etana, kalau hubungan alkana, maka ini namanya etanol atau yang sehari-hari kita sebut dengan alkohol. Itu sebetulnya adalah etanol dengan rumus CH3 CH2OH atau C2H5OH atau etil alkohol. Kalau C-nya 3, alkana propana, sehingga kalau golongan alkanol namanya propanol atau propil alkohol. Jika rantainya cabang, seperti tata nama alkana, maka dicari yang rantai terpanjang, dan rantai tersebut harus mengikat gugus fungsi. Jadi seperti ini, maka rantai C-nya ini ya. Jadi ada 3 C, terus OH terikat di rantai utama, sudah betul. Kemudian diberi nomor supaya OH nomornya kecil, karena OH ini adalah gugus fungsi. Misalkan nomornya dari sebelah kiri, jadi OH di nomor 1, 2, di nomor 2. Dari bawah pun di nomor 2. Jadi bebas. Sehingga ini namanya 2 itu artinya OH-nya di nomor 2 dengan gugus dengan rantai C3, sehingga namanya 2 propan. Atau tata nama trivial ya, bentuk seperti ini, siku itu iso, jadi namanya isopropil alkohol. Kemudian jika rantainya panjang misalkan 4, maka ini namanya adalah butanol atau butil alkohol.
Kemudian jika bercabang, perhatikan dengan cara menentukan rantai utama, maka rantai utamanya jadi ada 4C, kemudian OH terikat di rantai utama dan OH nomornya harus kecil, maka nomor dari bawah, sehingga namanya adalah OH di nomor 2, sehingga namanya adalah 2 atau OH ini terikat di C nomor 2. C nomor 2 ini terikat oleh 2 atom C lainnya, sehingga atom C nomor 2 ini disebut dengan atom C sekunder. Pada waktu materi kelas 11 ada jenis-jenis atom C, yaitu ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Sekunder itu jika terikat oleh 2 atom C lainnya. Jadi atom C nomor 2 terikat oleh nomor 3 dan nomor 1, sehingga namanya adalah sekunder butil alkohol. Kemudian berikutnya terdiri dari 4C sama. Rantai utamanya ternyata hanya 3, maka OH gugus fungsi di nomor kecil, sehingga nomor dari sebelah kanan ada cabang CH3 terletak di nomor 2, sehingga namanya adalah 2-metil 1 propanol. Atau jadi karena ini ada bentuk siku seperti ini, bisa di nama trivialnya adalah isobutil alkohol. Jadi dari sekunder butil ini isobutil. Kemudian tetap rantai C-nya ada 3, ada 4 ya. Tetapi rantai utamanya ada 3, sehingga ini namanya adalah OH di nomor 2, CH3 di nomor 2, sehingga namanya 2-metil 2 propanol. Atau OH ini diikat oleh atom C tersier. Kenapa tersier? Karena terikat oleh 3 atom C lainnya, sehingga namanya tersier butil alkohol. Untuk tata nama trivial itu yang ini yang isobutil, tersier butil, itu ada keterbatasan. Hanya untuk rantai C pendek. Maka untuk rantai C panjang biasanya hanya tata nama IUPAC. IUPAC itu yang mana? Yang alkanol. Karena nanti bisa diberi nomor. Jadi alkanol sesuai dengan nama alkanolnya, rantai utamanya berapa, akhirannya 0. Jadi ini adalah tata nama alkanol atau alkohol. Nanti untuk materi selanjutnya, ya, kelompok selanjutnya, tata namanya hampir sama. Jadi untuk alkanol saya jelaskan cukup lengkap. Kemudian kita perhatikan, misalkan ini ya, C-nya 1, hanya ada
ada 4, O-nya 1. Jadi jika C-nya 1 hanya 4, O-nya 1. Kemudian berikutnya C-nya 2. Jika C-nya 2 hanya ada 6, O-nya 1. C-nya 3. C-nya 3 hanya ada 8, O-nya 1. Jadi ini adalah contoh-contoh senyawa alkohol. Ternyata mempunyai deret. Jadi jika C-nya 4 hanya berapa? Hanya 10 ohm dan seterusnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa alkanol itu mempunyai rumus umum Cn H2n plus 2O. Ini adalah rumus umum dari alkanol atau alkohol. Kemudian ternyata ada rumus kimia alkohol yang mempunyai rumus struktur berbeda. Contohnya, ini C-nya 4, lurus, namanya butanol. Ternyata ada 2 butanol, ada 2 metil 1 propanol, ada 2 metil 2 propanol. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 11, jika mempunyai rumus kimia sama, tetapi rumus struktur berbeda, maka disebut dengan isomer. Jadi antara butanol dan 2 butanol, ya, ini merupakan isomer, yaitu isomer karena yang berbeda adalah di posisi OH. Maka tadi ini berarti 1 butanol, ini 2 butanol, maka ini, ya, merupakan isomer posisi. Apa artinya? Mempunyai rumus kimia sama, tetapi rumus struktur berbeda. Berbeda di mana? Berbeda pada posisi OH. Ini di nomor 2, ini di nomor 1. Jadi ini merupakan isomer posisi. Kemudian misalkan 1 butanol dengan 2 metil 1 propanol, ya. Jadi ini berbeda di apa? Berbeda di rantai C. Berbeda di rantai C. Posisi OH-nya tetap. Maka ini juga merupakan isomer. Isomer apa? Yaitu isomer rangka atau kerangka. Jadi kerangka apa yang berbeda? Kerangka atau isomer rantai C. Jadi isomer rangka. Jadi kita sudah mengenal, kalau dulu di materi hidrokarbon hanya isomer rangka atau kerangka, sekarang ada namanya isomer posisi, yaitu jika rumus kimia sama, rumus struktur berbeda dalam posisi gugus fungsi. Untuk jenis-jenis alkohol, perhatikan contoh berikut. Jadi ini 3 metil 1 butanol, 3 karena nomornya dari 1, 2, 3, 4. 3 metil 1 butanol. Ini termasuk alkohol primer. Kenapa? Karena OH terikat oleh atom C primer. Kenapa? Karena atom C ini diikat oleh satu atom C lainnya. Kemudian
nomornya huruf kecil, sehingga nomor dari sebelah kiri. Sehingga namanya 3 metil 2 butanol. OH terikat oleh atom C nomor 2. Nomor 2 diikat oleh nomor 1 dan nomor 3. Maka ini atom C sekunder. Sehingga ini contoh alkohol sekunder. Kemudian contoh ketiga, OH diikat oleh atom C nomor 2. Metil diikat oleh atom C nomor 2. Sehingga namanya 2 metil 2 butanol. OH diikat oleh atom C nomor 2, atom C nomor 2 diikat oleh 3 atom C lainnya, sehingga ini contoh alkohol tersier. Kemudian, jika kita ingin menentukan jenis alkohol, apakah harus menuliskan rumus struktur? Tidak. Coba kamu perhatikan. Alkohol primer itu jika OH-nya di nomor 1. Jadi 1 butanol primer. Sekunder bagaimana? Jika OH, letak OH beda dengan letak cabang. Jadi ini cabangnya metil di nomor 3. Ini OH di nomor 2. Maka ini sekunder. Bagaimana kalau tersier? Antara cabang dan OH letaknya sama, maka angkanya sama. Sehingga untuk contoh keempat, 22 dimetil 1 heksanol, ini angka 3 tidak ada yang sama dengan cabang. Maka ini adalah contoh dari alkohol sekunder. Selanjutnya akan saya bahas tentang eter atau alkoksi alkana. Tata nama. Jadi misalkan mempunyai 2 alkil. Jadi namanya alkoksi alkana. Jadi ini namanya metoksi metana, atau kalau pakai nama trivial yaitu di metil eter, karena metilnya ada 2, metoksi metana. Kemudian contoh kedua, jika ternyata alkilnya beda, maka yang sebagai rantai utama adalah alkana. Maka ini alkana, C-nya yang 2, yang ini sebagai alkoksi karena C-nya 1, sehingga namanya metoksi etana. Atau alkilnya adalah ini metil, ini etil, sehingga namanya adalah etil metil eter. Kemudian untuk yang rantainya panjang, seperti tadi bahwa rantai utamanya adalah rantai alkana, maka kita cari rantai alkananya, rantai C-nya, kemudian diberi nomor supaya alkoksinya nomornya kecil, sehingga nomornya dari bawah ini 1, 2, 3, 4, maka namanya metoksi di nomor 2, jadi 2 metoksi butan. Kemudian kita perhatikan contoh pertama, ternyata jika C-nya 2 memiliki H sebanyak 6, kemudian O-nya 1, C-nya 3 hanya 8, O-nya 1, C-nya 5 hanya 3
kita hitung 3, 4, 7, 10, 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus umum dari eter atau alkoksi alkana adalah CN H2N plus 2O. Ternyata rumus umum dari eter sama dengan rumus umum dari alkohol. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara eter dengan alkohol adalah berisomer fungsi. Apa artinya? Jadi memiliki rumus kimia sama tetapi gugus fungsi berbeda. Itu adalah isomer fungsi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan isomer dari C4H10O. Jadi C4H10O adalah rumus umum dari alkohol maupun eter. Sehingga kita dapat mencari isomernya sebagai alkohol, yaitu 1 butanol, 2 butanol, 2 metil 1 propanol, dan 2 metil 2 propanol. Jadi sebagai alkohol ada 4 isomer. Kemudian sebagai eter C-nya 4, maka ini metoksi propana. Metoksi ada di C nomor 1, 1 metoksi propana. Kemudian yang kedua metoksi dan propana tetapi berjangka sehingga namanya adalah 2 metoksi propana. Jadi metoksi ada di C nomor 2. Kemudian yang ketiga C sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2, namanya etoksi etana. Jadi sebagai eter ada 3. Maka jumlah isomer dari C4H10O ada 7. Setelah saya bahas persamaan eter dan alkohol, yaitu merupakan isomer fungsi, maka perbedaan antara alkohol dan eter adalah bahwa alkohol itu dapat bereaksi dengan logam natrium, akan menghasilkan gas H2, sedangkan eter tidak dapat bereaksi dengan logam natrium. Kemudian manfaat dari senyawa alkohol adalah diantaranya untuk metanol digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar, yaitu contohnya adalah spiritus, itu adalah metanol, merupakan alkohol yang beracun sehingga harus hati-hati. Kemudian yang kedua adalah etanol, yang kita kenal adalah alkohol sehari-hari, fungsinya sebagai pelarut dan sebagai bahan bakar. Kemudian eter diantaranya adalah dietel eter, yaitu fungsinya sebagai pelarut. Kemudian MTBE yang mungkin sudah sering kalian dengar waktu mempelajari materi minyak bumi, yaitu metil tersier butyl ether, yang fungsinya adalah menaikkan bilangan oktan. Demikian materi senyawa turunan alkana bagian 1. Sampai ketemu lagi di senyawa turunan alkana bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.